pendengar dimanapun Anda berada, kembali Bunga menyampaikan informasi talk show kita untuk pagi hari ini. Seperti yang saya informasikan sejak tadi ya, bahwasanya hari ini tuh kembali kami akan mengadakan talk show bersama dengan Ketua Pengadilan Agama, dan narasumbernya sudah hadir di studio kami. Ada Bapak Mahyudin SHIMH yang memberikan informasi terkait dengan pengadilan agama, baik itu tugas pokok pengadilan agama dan juga visi dari pengadilan agama. Dan sebagai informasi, kami bekerja sama dengan Takalar TV dan juga sudah hadir host dari Takalar TV. Saya perkenalkan, ada Kakak Nona Mifta. Jadi langsung saja ya, saya serahkan ke host Takalar TV, Kakak Nona Mifta. Selamat pagi Kakak Nona Mifta. Iya, pagi Kak, makasih. Nah, sebelum itu saya mungkin sapa-sapa terlebih dahulu seluruh pemirsa Takalar TV ya Kak. Betul. Oke, halo pemirsa Takalar TV, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, kembali lagi dalam acara Ngopirong, Ngobrol Pintar bersama saya Nona Mifta. Nah, senang sekali rasanya hari ini karena kita dengan suasana dan nuansa yang berbeda lagi. Kita pastinya ada di Radio Suara Lipang Bajeng Studio, betul. Iya. Jadi kita akan berkolaborasi dengan Slibi yang tentunya kita akan berngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di sebelah kanan saya. Selamat pagi Pak Mahyudin SHIMH. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Mahyudin ini selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Takalar. Iya, betul. Nah Pak, sudah berapa lama menjadi Ketua Pengadilan Agama di Kabupaten Takalar? Iya, jadi saya di Kabupaten Takalar ini dilantik di Makassar sebagai Ketua Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 25 Agustus 2021. Jadi sekarang ini sudah Februari, jadi kurang lebih 5 bulan lebih saya bertugas di Pengadilan Agama Takalar ini. Nah, mungkin kita semua mau tahu, bukan Ya. hanya dari pemirsa Takalar TV, tetapi juga dari pendengar setia Suara Lipang Bajeng Takalar, itu mau tahu seperti apa sih tupoksi ataupun ruang lingkup dari Pengadilan Agama Takalar, Pak? Oh iya, iya. Baik, jadi sebelumnya barangkali saya perlu sampaikan kepada masyarakat pendengar kita bahwa Pengadilan Agama sejak tahun 2004 itu sudah satu atap dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kalau yang dulunya itu memang berada di bawah naungan Kementerian Agama, akan tetapi pada tahun 2004 itu administrasi dan lain sebagainya itu sudah menyatu dengan 4 lingkungan badan peradilan, di antaranya pengadilan negeri, pengadilan agama, tata usaha negara, dan militer. Kemudian barangkali juga saya perlu sampaikan kepada pendengar bahwa tugas pokok pengadilan itu saya kira sama antara pengadilan agama dengan pengadilan yang lain. Tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara. Jadi kami di pengadilan itu sifatnya pasif, tidak aktif untuk mencari-cari perkara. Akan tetapi ketika ada masyarakat kita yang ingin konsultasi ataukah mengajukan sebuah perkara, satu perkara ke pengadilan, itu baru kita proses. Jadi itu ya yang perlu saya sampaikan di awal. Kemudian selanjutnya, terkadang masyarakat kita itu ke pengadilan itu apa ya, takut atau bagaimana ya, karena katanya biayanya tinggi apa dan lain sebagainya. Padahal ketika masyarakat langsung ke pengadilan itu bisa tahu persis berpengadilan itu atau keberurusan dengan pengadilan itu seperti apa. Karena sekarang pengadilan itu sudah terbuka dari segi biaya, dari segi proses pelaksanaan persidangan apa dan lain sebagainya, itu sudah semuanya sudah bisa diakses, pun bisa diakses melalui online. Orang bisa lihat bagaimana jadwal sidang dan lain sebagainya, itu sudah terbuka sekarang. Jadi janganlah takut kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Justru perlu dicurigai itu ketika misalnya ada oknum ya,
ada oknum yang biasanya mengatasnamakan pengadilan, bahwa misalnya berperkara itu mahal begini kan dan lain-lain sebagainya, padahal itu kan tidak seperti itu. Semuanya ada terpampang di pengadilan, ketika masyarakat mau lihat bisa datang berapa biaya ketika orang mau berurusan dengan Pak. Saya kira itu untuk apa ya. Nah Pak, jadi kan selama 5 bulan bertugas sebagai Ketua Pengadilan Agama, Iya. tentunya sudah banyak ataupun sudah ada beberapa lah kasus yang ditangani di Kabupaten Takalar. Iya, iya, Nah, iya. mayoritasnya Pak, itu kasus seperti apa? Untuk tahun 2021 kemarin itu perkara yang diterima di Pengadilan Agama Takalar itu kurang lebih 400 kasus. 400 kasus, di antaranya itu yang paling banyak jelas masalah perceraian. Masalah perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Takalar itu lebih 400 kasus. Nah, untuk tahun ini Januari Februari itu untuk perkara gugatan, perdata gugatan itu sudah ada sekitar 60. Ya, Januari ke Februari ini ya. Belum lagi kalau misalnya permohonan, karena kami itu kan ada permohonan namanya ketika orang tidak punya buku nikah ya. Ada namanya isbat nikah, kemudian ada namanya perkara perwalian begitu kan. Penetapan ahli waris dan lain-lain sebagainya, itu perkaranya baru sekitar 10 akan tetapi untuk perkara perdata lain seperti cerai itu tadi sekitar 60-an. 60-an. Iya, Di 60-an. awal tahun 2020. Di awal tahun 2022 betul. Dan di 2021 sekitar 400. 400 lebih kasus. Wow. Banyak ya. Iya, banyak. Iya, iya. Betul, banyak. Nah, jadi pemirsa Takalar TV, tadi Pak Mahyudin sudah menjelaskan terkait dengan tugas pokok dari Pengadilan Agama itu sendiri, Iya. yang ternyata sekarang Pengadilan Agama itu sudah membuka layanan melalui online. Jadi tidak hanya melalui offline, tapi juga secara online bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh seluruh masyarakat Kabupaten Takalar. Iya. Nah, Pak, apakah itu merupakan sebuah inovasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Takalar atau semua pengadilan yang ada di kabupaten lain misalnya menggunakan layanan yang sama dengan memberikan pelayanan online, Pak? Oh iya, baik. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di pengadilan itu ada namanya mendaftar perkara secara elitigasi atau ekot ya, ekot. Jadi itu memang berdasarkan keputusan dari Mahkamah Agung. Jadi itu memang dari pusat. Jadi bukan hanya ke pengadilan agama, akan tetapi pengadilan negeri juga dikenal dengan berperkara secara elektronik. Jadi ya, Digital ya, Pak? ya. Jadi begini. Jadi masyarakat kita itu sebenarnya sekarang itu dimudahkan dengan adanya berperkara atau mendaftar perkara secara elektronik itu. Ya. Jadi mulai pendaftaran, pembayaran, bahkan ketika misalnya dia bersepakat antara kedua belah pihak untuk berperkara secara elitigasi namanya, secara online begitu, ya bisa itu bisa. Jadi untuk memudahkan dan memang sifatnya sederhana, cepat dan biayanya ringan. Tanpa harus datang ke pengadilan. Iya. Bisa itu bisa. Bisa ya, Iya. Pak? Iya. Jadi melalui online. Jadi yang mau ikut mendaftar ya bisa melalui online. Bisa melalui Ya, online. diharapkan tidak mendaftar ya. Ya, itu diharapkan tidak mendaftar. Nah Kak, Bunga, tadi kalau kita sudah mengetahui tugas pokok dari Pengadilan Agama, sekarang kita mau tahu apa sih visi misi dari Pengadilan Agama Kabupaten Takalar itu sendiri. Jadi visinya saya kira sama dengan pengadilan agama yang lain yang ada di Republik ini ya. Cuman memang kita ditekankan itu bahwa bagaimana agar supaya pelayanan kepada masyarakat itu terus dikembangkan, terus kita sekarang ini harus merubah mindset ya. Jadi kita tidak bisa lagi kita orang pengadilan itu harus dilayani, tetapi kita berusaha bagaimana kita sebagai pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Iya. Jadi pelayanan itu yang kita harus
tingkatkan bagaimana agar supaya betul-betul masyarakat bisa terlayani dengan baik. Iya, baik. Iya. Nah, Pak, sebelum saya mungkin bertanya lebih dalam dan lebih Iya, jauh iya, lagi, kita serahkan dulu ke Kak Bunga yang akan menyampaikan sesuatu. Silakan, Kak. Iya, jadi terima kasih buat Pak Mahyudin SHIMH atas kedatangannya ke studio kami di Sonali Pambajeng. Iya. Yang saya ingin pertanyakan ini Pak, mengenai kasus perkara yang di bulan Januari hingga Februari, bahkan di tahun 2021 kayaknya banyak mayoritas perceraian. Iya. Kira-kira yang menjadi alasan mereka bercerai mungkin macam-macam juga ya Pak? Iya, Kira-kira betul. apa yang menjadi alasan mereka ingin bercerai? Jadi alasannya itu macam-macam ya. Jadi tidak ada misalnya yang signifikan bahwa kasusnya seperti ini, tidak ada. Jadi seperti biasa saya kira ada misalnya pihak ketiga, ada yang ditelantarkan misalnya mungkin karena persoalan ekonomi. Jadi macam-macam. Iya, persoalan ekonomi. Jadi artinya persoalan ekonomi ini suaminya tidak memperhatikan begitu kan. Jadi macam-macam alasannya. Ada macam-macam alasannya. Jadi Iya. untuk para pendengar ya, mungkin untuk para suami-suami yang ada di luar sana, perhatikanlah istri Anda Iya, agar iya, dia betul. tidak mendaftar ya secara online ke Betul, pengadilan betul. agama ya. Jangan Betul. sampai Jangan istrinya sampai. mendaftar diam-diam, Kak. Betul sekali. Oke, terima Iya, iya, kasih buat Pak Mahyudin SHIMH. Terima Seru sekali kasih. ya perbincangan kita pagi hari ini. Sebelum kita lebih jauh lagi ya katanya, ada baiknya mungkin kalau kita jeda sedikit, kita dengarkan dulu persembahan lagu dangdut berikut spesial kami persembahkan untuk Pak Mahyudin SHIMH. Lagi masih di gelaran talkshow kita untuk pagi hari ini, dan tentu saja masih bersama narasumber kita Bapak Mahyudin SHIMH, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Takalar. Jadi itu dia tadi sedikit dari informasi yang sudah dibagikan oleh Bapak Mahyudin SHIMH. Bagaimana Kak Nona? Kita lanjut kembali ya. Lanjut, Kak. Lanjutkan. Oke, Iya, iya. silakan Kak Nona. Oke, Pak, kalau tadi sudah disebutkan terkait dengan kasus di tahun 2021 dan Iya. juga di 2022 ini sudah sepertinya sudah ada peningkatan walaupun Iya, hanya betul. di 2 bulan pertama ini. Nah, kalau sebelum-sebelumnya, apakah memang ini di tahun 2021 ini menjadi tahun yang dimana mayoritasnya itu terjadi di mana banyak kasus, atau misalnya di tahun-tahun sebelumnya itu sudah banyak kasus yang terjadi di Kabupaten Takalar? Ya, jadi begini, setelah saya amati beberapa tahun yang lalu, setelah saya bertugas di Pengadilan Agama Takalar, memang saya lihat di Kabupaten Takalar atau di Pengadilan Agama Takalar ini kasus yang setiap tahun ditangani oleh Pengadilan Agama itu memang kurang lebih seperti itu. Jadi 400 ke atas begitu. Jadi terkait dengan peningkatan juga tidak, penurunan juga kayaknya setiap tahun hampir sama gitu. Beda dengan misalnya ketika saya amati atau yang saya pernah tempati di tempat lain, itu memang ada tren kayak tahun ini sekian, tahun depan itu ada kayak kenaikan begitu. Tetapi saya melihat sendiri di Takalar ini seperti itu dari tahun ke tahun, tidak ada yang penambahan signifikan itu. Iya, Pak, ini kan Pengadilan Agama sebagai apa ya, seperti dengan pengadilan agama yang menangani kasus-kasus misalnya perceraian dan lain-lain segala macam. Iya. Nah, apakah pengadilan agama ini memiliki teman ataupun memiliki koordinasi dengan lembaga-lembaga ataupun instansi lain untuk mencegah ataupun sebagai langkah preventif untuk misalnya menurunkan kasus yang ada di Kabupaten Takalar, Pak? Oh iya. Jadi kami untuk sementara baru akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan bagaimana agar supaya di Pengadilan Agama Takalar ini kasusnya tidak meningkat gitu kan. Memang ada beberapa hal juga yang sering kita sampaikan ke masyarakat bahwa
bagaimana agar supaya sebelum ke pengadilan itu diusahakan dulu sebaik mungkin menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan gitu. Jadi nanti setelah misalnya memang sudah tidak bisa lagi baru ke pengadilan. Akan tetapi perlu juga dipahami bahwa tidak semua ke pengadilan agama itu berakhir dengan berpisah gitu. Perceraian tidak semua, karena mungkin ada yang ke pengadilan agama itu karena emosi begitu kan, karena apa dan lain sebagainya. Tetapi ketika misalnya kita ajak komunikasi, kita mediasi, karena kan di pengadilan agama itu ketika kedua belah pihak hadir berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, itu wajib hukumnya kita harus mediasi dia, dan di situ juga banyak yang awalnya memang sudah tidak mau sama sekali, tetapi ketika kita ajak ngobrol, kita ajak bicara dari hati ke hati, ternyata dia bisa kembali. Oke. Nah, Kak Bunga, berarti di sini kalau kita bisa lihat ataupun bisa kita simpulkan, jadi kegagalan sebuah kasus itu merupakan sebuah keberhasilan dari pengadilan agama. Iya. Jadi ada proses mediasinya dulu ya Pak, Iya. sebelum mereka betul-betul dinyatakan harus Iya. berpisah. Ya mudah-mudahan pendengar yang ada di luar sana yang mungkin punya rencana mau bercerai ya ke pengadilan, mungkin bisa berembuk dulu ya, duduk baik-baik permasalahannya, bisa sharing satu dengan yang lainnya agar perceraian ini tidak terjadi. Tidak terjadi. Betul, ya. Karena perlu dipahami bahwa ketika proses bercerai itu terjadi dan ada anak, kan jelas anak itu menjadi Korban ya Pak. korban. Betul. Bagaimana dengan kalau misalnya ada pasangan yang bercerai yang mungkin sudah puluhan tahun, yang mereka sudah menghasilkan harta warisan dan segala macamnya, itu juga pastinya akan menjadi permasalahan ya Pak. Iya. Bagaimana betul. pembagiannya? Jadi misalnya di pengadilan itu kan memang dikenal bukan hanya kasus perceraian saja yang diproses, akan tetapi selain dari perceraian itu, perkawinan itu juga ada masalah harta gonogini, harta warisan begitu kan, hak asuh anak, iya termasuk itu. Bahkan dengan lahirnya Undang-Undang nomor 50 tahun 2006 itu ya, kewenangan pengadilan agama itu sekarang justru bertambah itu diantaranya adalah perkara ekonomi syariah. Ya, jadi ketika ada hal-hal yang berbau syariah, reksadana syariah, asuransi syariah, itu semuanya ditangani oleh pengadilan agama. Ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, para pendengar yang ada di luar sana mungkin ingin bertanya-tanya seputar pengadilan agama, bisa langsung menelpon ya melalui live telepon kita di 0813 5595 9798 yang ingin bertanya seputar pengadilan agama, yang mungkin punya rencana yang mudah-mudahan setelah rencananya terrealisasi dan tidak terjadi. Betul sekali, dan setelah mendengar kita hari ini itu bisa mengurungkan niatnya. Betul sekali. Ya, jadi yang ingin bertanya silakan ya, kita tunggu di live telepon 0813 5595 9798. Lanjut lagi Kak Nona. Iya. Nah Pak, selama 5 bulan di Kabupaten Takalar, kita mau tahu bagaimana sih kerja dari pengadilan agama ini. Misalnya mungkin Bapak bisa mau menjelaskan atau memberikan contoh kepada kami sebuah kasus dan penanganannya, prosedurnya, biar semua masyarakat tahu seperti apa sih prosedur dari penanganan kasus yang terjadi di Kabupaten Takalar. Oh iya. Jadi sebenarnya